Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Pemerintah negara-negara Barat memaksa Turki untuk mengakui adanya pembantaian besar-besaran etnis Armenia oleh Utsmani di masa lalu. Hal yang membuat prihatin, sering dalam berbagai referensi disebutkan bahwa kekhalifahan Utsmanilah yang dinyatakan melakukan genosida terhadap penduduk Armenia. Demikianlah hasil penelitian dari sejumlah ilmuwan Eropa. Genosida Armenia diartikan sebagai pemusnahan sistematik oleh kekhalifahan Utsmani terhadap penduduk minoritas Armenia di kawasan yang kini masuk ke dalam Republik Turki. Peristiwa ini terjadi selama dan setelah Perang Dunia Pertama dan dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, pembunuhan besar-besaran penduduk pria dewasa melalui pembantaian dan kerja paksa. Dan kedua, deportasi perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang sakit ke gurun Suriah. Jumlah korban yang tewas akibat peristiwa ini diperkirakan antara 1 hingga 1,5 juta jiwa. Lalu mengapa Utsmani yang diseret-seret sebagai pelaku kekejaman itu? Pada saat Sultan Abdul Hamid II masih menjadi pemimpin Turki Utsmani, pada abad ke-19 terjadilah peristiwa yang disebut sebagai Armenian Massacre, yang terjadi karena peperangan antara pasukan Utsmani dengan pasukan revolusi Armenia, yang kabarnya menewaskan puluhan ribu orang Armenia. Adapun peristiwa pembersihan etnis Armenian Genocide dengan korban jiwa sebanyak 1,5 juta orang Armenia itu terjadi selama Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1915 hingga 1917. Padahal kekhalifahan Utsmani secara de facto sudah diruntuhkan pada tahun 1908 oleh gerakan Turki Muda melalui konstitusi kedua yang juga menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II sebagai penguasa yang sah. Selanjutnya sejak tahun 1909 hingga berdirinya Republik Modern Turki pada tahun 1924, para sultan hanyalah simbol atau pajangan dari gerakan Turki Muda. Maka seandainya memang terjadi genosida Armenia, maka yang sebenarnya melakukan genosida adalah gerakan Turki Muda, bukan Utsmani. Ronald Grigorsuni, profesor sejarah dalam buku They Can Live in the Desert But Nowhere Else, A History of the Armenian Genocide, menyebutkan bahwa pelaku genosida Armenia sebagai Turki Kemalis, yang merujuk kepada para pendukung Mustafa Kemal, sang bapak sekuler Turki. Jadi dua peristiwa ini dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Armenian Massacre terjadi di bawah Turki Utsmani dan Armenian Genocide terjadi di bawah Turki Muda. Lalu bagaimana bisa Utsmani disangkut pautkan dengan genosida Armenia? Ternyata para sejarawan Yahudilah yang membuat teori itu, dengan menggabungkan kedua peristiwa tersebut sebagai rentetan genosida yang dilakukan oleh kekhalifahan Utsmani. Sejarawan Yahudi itu antara lain adalah Ruben Sahakyan, John Kirakosyan, Yehuda Baur, dan baru-baru ini Benny Morris dan Dror Zeevi. Walaupun kekhalifahan Utsmani bukannya tanpa kesalahan dan kekurangan, namun untuk melakukan genosida atau pembersihan etnis, apalagi dalam jumlah jutaan jiwa, sangatlah tidak masuk akal. Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο ο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησιές και πήραν τα λείψανα των Αγίων και τα πετάγανε από μέσα από τις λειψανοθήκες και κρατάγανε τα ασήμια για να τα κάνουν μισθό για το κράτος. Wallahu a'lam bissawab.